Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi jelang siang ini kita bisa dipertemukan oleh Allah SWT di masjid yang mulia ini dalam kegiatan untuk kita sama-sama belajar mengenal lebih dekat sosok panutan kita, teladan kita, uswatun hasanah kita, orang yang sangat kita cintai dan orang yang sangat mencintai kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus bahasan kita pagi ini seperti judul yang telah ibu-ibu sekalian lihat adalah sehari di kediaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ceritanya mau jalan-jalan ya. Sekarang ini kalau tema jalan-jalan, apalagi dikaitkan dengan healing gitu ya. Nah, meskipun ada yang healing terus setelah itu hilang, jadi tema yang menarik kalau kita jalan-jalannya tepat ya. Nah, sekarang kita akan coba jalan-jalan ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat di rumahnya ini ada apa, dan kalau kita lihat kegiatan sehari-harinya seperti apa. Bahasan sehari di kediaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah banyak yang menulis secara khusus. Ada buku-buku khusus tentang ini. Yang awalnya tema besarnya adalah dari sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada yang mencoba untuk meringkaskan lalu menjadi buku, tapi buku satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan yang kita bahas ini saya tidak akan mengatakan dan tidak akan mengklaim kupas tuntas ya. Karena bisa jadi tidak tuntas ya. Tidak tuntas itu bisa karena dua hal, bisa karena waktu dan bisa karena yang ngisinya kurang ilmunya ya. Jadi bisa dua-duanya, makanya saya tidak berani mengatakan kupas tuntas. Tapi kita akan usahakan dalam 60 menit ini kita akan coba mengenal lebih dekat bagaimana rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai dari bahas ketika kita masuk ke dalam rumahnya ya. Baru nanti kita bicara tentang kegiatan harian, supaya nanti ada hal-hal yang bisa kita ketahui dan yang kedua yang bisa kita tiru. Karena kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita kenali, kita cermati, maka akan ada dua bagian. Bagian pertama yang perlu kita kenali, kita ketahui, tapi tidak bisa ditiru, atau tidak ada tuntunannya harus ditiru. Misalnya rumah Rasulullah SAW itu pendek. Kalau orang berdiri, maaf saya berdiri. Kalau saya berdiri kemudian posisinya begini, ini sudah sampai atapnya. Ya. Kira-kira sudah sampai atapnya, atau agak naik dikit gitu. Sudah sampai atap. Berarti rumahnya pendek. Pertanyaannya, kalau ada yang rumahnya agak tinggi sedikit seperti ini, boleh nggak? Boleh. Ya, artinya yang menunjukkan bahwa kalau tadi rumahnya pendek, apa harus pendeknya seperti itu tadi? Saya berdiri lalu ukurannya dengan cara seperti itu, atau boleh agak tinggi sedikit, atau bahkan mungkin ada yang lebih tinggi lagi? Itu jawabannya boleh. Nah, sama dengan kalau kita masuk ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita melihat ada beberapa barang di rumahnya. Termasuk nanti kita akan coba kenalkan beberapa bagian, karena kita masuk ke rumah Rasul SAW, kita juga ingin mengenali bagaimana tubuh Nabi atau fisik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW misalnya mancung, terus kemudian kita yang nggak mancung, terus gimana caranya? Apa harus juga pergi ke ya operasi plastik misalnya biar hidungnya lebih maju ke depan ya? Ya tidak harus ya. Ibu-ibu yang kebetulan rambutnya lurus sementara rambut Nabi SAW ikal bergelombang, apa harus ya? Nggak perlu ya. Atau yang kebetulan rambutnya keriting,
apa lalu perlu ke salon untuk membuat supaya rambutnya ikal bergelombang, ya nggak apa-apa, nggak harus seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kita masukkan. Jadi intinya kita ingin mengenal lebih dekat sosok Nabi yang selama ini kita sering dengar, dan beliau sangat mencintai kita. Apa buktinya bahwa beliau sangat mencintai kita? Beliau itu sering sekali memikirkan kita. Bahkan beliau khawatir sekali seandainya umatnya ini, termasuk kita, untuk kalau bicara umat semuanya, khawatir kalau umatnya sampai tersesat, sampai menyimpang, sampai berada di jalan yang keluar dari tuntunan yang beliau ajarkan. Beliau sedih sekali. Jadi beliau itu sangat sayang pada kita. Beliau nggak ingin, dan beliau sama sekali tidak menyukai, nggak senang. Saking tidak senangnya, beliau kadang-kadang sedih sekali sampai kalau melihat ada umatnya yang tersesat. Tapi kalau beliau sudah wafat kan beliau nggak tahu. Cuma beliau khawatir itu sampai akhir hayat. Beliau merasakan kesedihan yang luar biasa. Kemudian di salah satu kesempatan beliau juga pernah bersabda, ummati, ummati, umatku, umatku. Jadi mikirkan umatnya itu luar biasa. Makanya ini jadi pelajaran bagi semua dai, daiyah, ustadz, ustadzah, mubalik, mubalighah. Apakah para ustadz, ustadzah, mubalik, mubalighah itu punya perhatian seperti Nabi SAW memperhatikan pada umatnya? Kita nggak usah mikir umat yang terlalu banyak. Ya maaf, apakah misalnya seorang ustadz atau ustadzah betul-betul memikirkan jamaahnya, mikirkan jamaah pengajiannya, yang jumlahnya terbatas, nggak banyak-banyak. Ya, kecuali kalau ustadznya hanya ngisi, dan apalagi kalau ngisinya di media sosial, lalu penontonnya ratusan ribu, nah itu susah deh. Ya, tetapi kalau terbatas, apalagi kalau ustadz yang ngajar di kampung, di pengajian tertentu, kan jumlahnya terbatas. Paling tidak itu menjadi perhatiannya. Nah, sekarang kita akan coba kita mulai masuk ke dalam rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW itu kalau masuk ke dalam rumah, salah satu yang beliau lakukan sebelum masuk ke dalam rumah adalah beliau bersiwak. Tahu ibu tahu kayu siwak ya? Ukurannya macam-macam, ada yang sebesar gini, ada yang kira-kira ukurannya sebesar, ada yang ya tergantung ukuran besarnya beragam, tapi yang jelas kira-kira sebesar ukuran jari. Tapi yang paling enak ya kalau ukurannya sebesar jari, ya, atau sebesar pensil, betul, sebesar pensil atau pulpen. Jadi itu yang beliau lakukan. Kenapa beliau lakukan itu ketika masuk? Karena beliau tidak ingin ketika masuk ke dalam rumah bertemu dengan istrinya dalam kondisi bau atau tidak sedap. Bau tubuh mungkin tidak bisa dihindari karena apa? Beraktivitas di luar, dan nanti pulang baru akan mandi setelah masuk ke dalam rumah. Tapi yang masih bisa dilakukan di luar apa? Membersihkan gigi. Karena kalau pakai siwak bisa dilakukan di mana saja. Beda dengan kalau kita pakai sikat gigi dan pasta gigi, nah itu terbatas tempatnya di tempat-tempat tertentu. Tentu itu bisa juga dilakukan oleh, misalnya kalau kita sekarang berada di kantor atau tempat bekerja, kita sebelum pulang bisa sikat gigi dulu di kantor, di toilet, di wastafel, di kantor, sehingga pulang itu baunya bisa diminimalisir, dikurangi, terutama bau mulut ya. Bau mulut, sehingga Nabi SAW ketemu dengan istrinya dalam kondisi mulutnya tidak dalam keadaan bau. Nah, kemudian masuk dan beliau biasa memberikan salam. Dan kalau masuk ke dalam rumah itu tuntunannya memberikan salam. Dan kalau tuan rumah atau yang berada di dalam rumah mengenali, biasanya langsung menjawab salam dan membukakan. Tapi kalau tidak dikenali, boleh bertanya. Ya, boleh bertanya, siapa ini? Ini dasarnya apa? Dasarnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita bertamu, kemudian tuan rumahnya bertanya, man anta? Siapa anda ini? Maka kita jawab, dan tidak boleh menjawabnya dengan mengatakan ana, saya, ya. Ya, kecuali kalau namanya Bu Ana gitu ya. Ya, kalau yang namanya Bu Ana nanti bilangnya ya ana gitu.
maksudnya Bu Ana. Nah, tetapi kalau ada nama maka disebutkan. Ketika Nabi SAW hijrah, Isra dan Mi'raj, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik. Ketika naik ditemani oleh malaikat Jibril, naik ke langit pertama. Di langit pertama minta izin masuk, lalu oleh penjaganya ditanya, "Man anta?" Lalu jawab Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersama Anda? Dijawab Muhammad SAW. Jadi disampaikan. Dan tidak boleh, Nabi SAW mengingatkan, jangan menjawabnya dengan mengatakan saya atau ana. Jadi nggak boleh kalau misalnya ada yang bertamu lalu tanya oleh tuan rumah, sinten? Dijawabnya apa? Kulo. Kulo sinten? Kulo nuwun. Ini nggak boleh. Jadi jawabnya ya, kalau sinten sebutkan nama saya. Ya. Nah, bukan malah jawabnya kulo ya. Saya, ana, atau dengan bahasa daerah juga, mungkin bahasa daerah yang lain juga. Tapi yang jelas tidak menjawabnya dengan mengatakan saya dan semacamnya. Tapi jawabnya apa? Nama. Jadi sebutkan namanya. Tapi kalau suami istri tentu saling mengenali, dan biasanya saling mengenali dari banyak hal. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya suami istri itu saling mengenali dalam banyak hal, termasuk dalamnya adalah mengenali suara. Nanti dalam bab yang lain yang dikenali dari suami istri juga apa? Termasuk orang tua kepada anak, bau badan. Ya, bau badan. Masih ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam ketika oleh saudara-saudaranya, dan ini manfaatnya belajar sejarah. Karena kalau kita belajar sejarah, misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita belajar bahwa kehidupan itu tidak selalu semuanya menyenangkan. Kisah Nabi Yusuf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Yusuf, kan di awalnya ceritanya nggak menyenangkan ya? Dimulai dari beliau bersaudara, semua saudaranya itu iri pada beliau. Gimana rasanya ibu punya kakak, punya adik, dan semuanya itu iri, sampai berencana membunuh, merencanakan kejahatan pada kita, berencana untuk mencelakakan kita. Itu semua kakak adik. Terus apalagi kakaknya sampai 9, 10, semuanya begitu, betapa menyakitkan. Setelah itu diajak pergi, dan ternyata betul-betul diupayakan, dan diambil bajunya. Nabi Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur. Nah, itu kan sudah menyakitkan. Kemudian diberitakan bahwa Yusuf sudah dimakan, ya. Terus ditunjukkan bajunya dicampur darah, bukan darahnya Yusuf, tapi darahnya, darah hewan. Bapaknya ketika itu mencium itu mengenali, ada yang mengenali bau badan. Ini bau badan anaknya, tapi nggak percaya dengan omongan saudara-saudaranya. Dan itu bagian dari yang perlu kita kenali. Maka suami istri saling mengenali bau badan itu bagian dari proses perkenalan yang dilakukan pada saat setelah menikah. Kalau menikah itu kan ada dua yang namanya ta'aruf itu. Ta'aruf itu berkenalan sebelum menikah. Ada beberapa hal yang dikenali sebelum menikah, dan ada yang kedua yang dikenali setelah menikah. Maka 1 maksimal 2 tahun pertama pernikahan itu harus mengenali pasangan pada hal-hal yang belum dikenali sebelum menikah. Di antaranya bau badan. Karena kalau pas ta'aruf, pas kenalan sebelum nikah kan nggak mungkin kenali bau badannya, bau mulutnya, dan bau-bau yang lain. Kan berapa banyak kasus, dan kita dapat di kasus tertentu kalau yang berperan sebagai mulai motivator, konsultan, konselor keluarga, hasil kenal dengan hal-hal seperti itu. Ada yang berumah tangga kemudian mengeluhkan dengan bau badan pasangan, tapi yang jadi masalah pasangannya nggak merasa bahwa bau badannya menyiksa pasangannya. Misalnya begini, maaf, keringat saya itu bau, dan tapi nggak merasa istri itu tersiksa. Itu kan kasihan. Itu bagian dari proses ta'aruf, saling mengenali. Kalau memang dikenali bau, ya berarti harus cepat-cepat dan membiasakan apa? Sering mandi, sering menggunakan bahan-bahan yang bisa mengurangi bau badan nanti. Kalau itu jadi masalah.
Ya, karena ada orang tuh tipenya sangat peka dengan penciuman, kemudian sangat peka dengan penglihatan. Makanya kalau ada ibu-ibu yang tipenya visual, itu kalau lihat rumah berantakan kan bawaannya ngamuk aja, marah. Ini lihat ada tisu salah pasang sedikit aja udah marah. Lihat sendal yang nggak beres, lihat tas, lihat pokoknya semuanya harus rapi. Ini tipe istri yang visual, ya. Tapi ada tipe yang auditory, ya. Cukup dengan mengandalkan yang didengar. Nah, yang jadi masalah kalau suami dengan istri sama-sama nggak saling mengenali karakter masing-masing. Jadi misalnya istrinya itu tipenya auditory, jadi cukup mengandalkan omongan, pendengaran bisa langsung menangkap. Sementara suaminya visual. Begitu diomongi, Pak, nanti kalau ke masjid tolong belikan, ya, minta belikan ke warung, nanti ke warung tolong belikan gula 1/4, beras, terus berambang, terus ini diomongin aja begitu. Dia istri membayangkan suaminya seperti dirinya, diomongi langsung hafal, ya. Padahal tipenya nggak bisa. Saya sebentar. Ditulis. Nah, kalau sudah ditulis bisa. Begitu sudah ditulis, tuh. Oh ya. Tapi ditulis dulu. Nah, itu berarti suaminya visual. Ibu jangan marah-marah karena memang beda karakter. Nah, inilah yang namanya ta'aruf, kenalan. Tapi kenalannya sampai pada kenalan karakter, sifat. Kadang-kadang masalah rumah tangga muncul karena sama-sama nggak saling kenal, nggak kenal karakternya. Selain juga mengenali hal-hal yang lain, kenali suami, oh ternyata suami nggak suka yang pedas, ya, nggak suka yang begini, makanan menu-menu tertentu nggak suka. Terus kemudian kalau pagi punya kebiasaan mengkonsumsi minuman tertentu, sore ada minuman yang biasa dikonsumsi. Ada tipe-tipe suami yang seperti itu. Suami juga harus mengenali istrinya. Ya, ngeteh ya, Bu ya. Pagi ngopi apa ngeteh, Bu? Nah, hal-hal seperti itu yang dikenali. Nabi SAW sangat mengenali karakter istrinya, juga sebaliknya. Termasuk perbedaan yang terjadi antar suami dengan istri. Di antaranya ketika Khadijah radhiyallahu anha tahu suaminya ini orang yang punya kepedulian yang sangat besar terhadap persoalan lingkungan, persoalan masyarakat, persoalan sosial, persoalan umat. Beliau gelisah lihat kondisi di kota Mekah rusaknya luar biasa, yang kemudian disingkat dengan satu kata yang namanya jahiliyah. Jahiliyah itu meliputi segalanya. Jahiliyah itu bisa meliputi pemikiran, pemahaman, keyakinan, perilaku, kebiasaan, itu semuanya bisa dinamakan jahiliyah. Oh ya, sebentar saya ulang lagi, pelan-pelan ya. Jahiliyah itu bisa berhubungan dengan yang pertama, keyakinan. Nah, dia keyakinan itu berarti keyakinan, pemahaman, pandangan hidup, itu yang pertama. Makanya nanti ada namanya ya keyakinan jahiliyah. Misalnya masyarakat jahiliyah itu malu kalau punya anak perempuan. Itu Allah berikan dalam Al-Quran. Mereka malu punya anak perempuan. Kita yang hidup sekarang tuh ya cuma heran ya, kok malu ya. Dan mereka karena malu tadi, akhirnya gimana caranya menutup rasa malu itu, sampai ada yang memilih untuk menghilangkan nyawa putrinya sendiri karena malu. Daripada malu putrinya, maaf. Begitu istrinya melahirkan ternyata perempuan, dibunuhnya dengan cara yang sadis. Membunuh saja sudah sadis. Ada yang membunuhnya dengan cara yang lebih sadis dari itu, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mau'udah itu artinya bayi yang baru lahir dan perempuan. Pada hari kiamat nanti akan ditanya, kenapa kok seperti itu? Ternyata dibunuh dengan cara yang sadis. Sadisnya luar biasa. Membunuh bayi saja sudah sadis kan? Dengan cara apapun. Ada yang membunuh yang sekali mati itu sudah sadis, biadab. Makanya pembantaian genosida yang dilakukan Israel
di Gaza itu pembantaian yang semua umat manusia, itu nggak perlu muslim ya, semua umat manusia sepakat ini pembantaian yang sadisnya luar biasa di tahun ini, dan mungkin yang tersadis di abad ini. Coba itu sudah berapa hari, sudah berempat pekan dan lebih dari 8.000 yang wafat. Rumah sakit dibom. Karena sekali ngebom yang mati 500 ya. Sekali ngebom yang mati, dan angkanya sekarang sudah lebih dari saya lupa angka berapa ribu bom yang sudah dijatuhkan ke Gaza. Dan sasarannya sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, pemukiman ya. Sampai Menteri Pendidikannya mengumumkan, Menteri Pendidikan di Palestina, sekolah untuk tahun ajaran 2022-2023 ini sudah diakhiri. Jadi nggak ada ujian akhir semester karena siswanya udah mati semua ya. Hampir semuanya sudah mati. Kalau siswanya meninggal, yang belajar siapa? Kan sudah nggak ada lagi. Nah, mereka berlindung ke sekolah, sekolahnya dibom. Terus kemudian katanya, ayo mengungsi ke selatan. Mereka ada yang memenuhi permintaan itu supaya nggak dibom. Pas begitu jalan ke selatan, dibom juga. Jadi kalau ingin lihat manusia paling biadab, ya Israel. Makanya kalau ada orang mengatakan ini biadab, koyok Israel. Itu karena memang apa? Karena nggak ada yang di atasnya Israel. Dari sisi kebiadaban itu nggak ada yang di atasnya. Ya. Jadi yang paling atas itu Israel. Nah, kembali ke tadi, Nabi Muhammad SAW mengetahui persis karakter istrinya. Dan tadi saya sebutkan dulu yang jahiliyah tadi ya. Pertama tadi keyakinan, ada namanya keyakinan jahiliyah. Yang kedua, keyakinan tadi, yang pertama tadi keyakinan, pandangan hidup, itu nomor satu, jadikan satu. Kemudian yang kedua, ada jahiliyah itu yang berhubungan dengan gaya hidup. Ini yang berhubungan dengan gaya hidup. Ini gaya hidup jahiliyah. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya hukum jahiliyah. Kata kuncinya apa? Pokoknya semua yang bertolak belakang dengan Islam, itulah yang namanya jahiliyah. Makanya Islam hadir untuk meluruskan itu semua. Mereka malu punya anak perempuan, itu jahiliyah. Loh, apa salahnya? Dan tadi saya belum sebutkan yang sadisnya tadi, membunuh tadi. Sekarang membunuh bayi, membunuh yang misalnya dengan cara sekali tembakan langsung mati, itu sudah sadis, biadab. Dibom itu sadis dan biadab. Yang lebih sadis lagi, masyarakat jahiliyah saat itu membunuh bayinya dengan cara apa? Bayinya dimasukkan ke dalam tanah dan dikubur hidup-hidup. Itu lebih biadab lagi. Itu lebih biadab lagi karena apa? Karena dibunuh dengan cara apa? Dikubur hidup-hidup. Nah, jangankan bayi, orang dewasa dikubur hidup-hidup aja, itu biadabnya luar biasa. Apalagi ini bayi. Dan apa salahnya bayi? Bayi itu kan kalau dalam Islam dikategorikan anak yang belum mukallaf, yang belum kena kewajiban apa-apa. Kalau melakukan kesalahan nggak berdosa. Ibu-ibu pernah dikencengi sama putra atau putrinya? Bukan cuma pernah ya, Bu. Seringnya luar biasa ya. Dan nggak apa-apa. Kalau ada ibu yang marah itu malah aneh gitu. Kita aneh sama ibunya deh. Masa nggak ngerti anak-anak? Ya namanya anak mau pipis di mana aja, ya terserah. Namanya juga anak-anak. Nggak ngerti. Bahkan ada yang lebih dari sekedar pipis ya. Maaf, buang air kecil, buang air besar. Dan bagi anak nggak kenal tempat. Bisa jadi di ruang tamu, di ruang makan, di kendaraan, dimanapun. Kalau kepingin keluar ya keluar aja. Namanya anak-anak. Makanya kenapa kalau ada orang tua yang dalam kondisi tertentu sudah seperti anak-anak, itu pasti kondisi sakitnya sangat parah. Karena nggak mungkin ada yang melakukan seperti itu kecuali kalau kondisinya tadi anak-anak yang betul-betul sangat belia, masih usianya misalnya bulanan atau hitungannya pekan,
atau mungkin orang tua yang dalam kondisi tertentu, yang sudah kehilangan kemampuan berpikir normalnya atau sebab-sebab yang lain. Nah, ini jahiliyah, dan jahiliyah itu bentuknya macam-macam. Kalau tadi pandangan hidup, ada gaya hidup, termasuk juga model pernikahan di masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu mengenal banyak model pernikahan. Salah satunya dari model pernikahan yang ada itu adalah pernikahan yang kita kenal. Jadiannya ada calon suami, ada calon istri, kemudian ada wali masing-masing, kemudian ada mahar, ada ini, ada itu, namanya pernikahan. Itu cuma satu model. Model pernikahan yang lain ada nggak? Ada. Ada model pernikahan yang lain. Ada model pernikahannya begini. Ada model pernikahannya karena mereka ini sudah suami istri, sudah berumah tangga, suami istri, lalu kepingin punya anak, dan anaknya kepingin seperti orang itu, seperti X. Ya. Terus gimana caranya? Istrinya dibawa ke sana, kepingin supaya seperti orang tersebut. Misalnya bentuk fisiknya ingin seperti orang itu, atau pinternya ingin seperti itu, dan mereka menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa aja, nggak masalah. Itu kalau orang normal dia pasti merasa jijik, membiarkan seperti itu, nggak usah pakai agama, ya, nggak usah pakai bawa agama, dan pasti nggak merelakan. Itu orang normal, ya. Maaf, hewan saja itu nggak terima begitu. Di antara hewan yang seperti itu, hewan yang biasa kita konsumsi. Makanya kemudian ada seorang peneliti, ada seorang ulama dari Prancis itu ketika ditanya, kenapa umat Islam itu mengharamkan babi tapi membolehkan makan ayam? Nah, salah satu jawaban beliau katanya, sini, tak tunjukkan. Sekarang beliau tunjukkan begini. Beliau sampaikan, kalau ini ayam, sekarang cari ayam jantan dan betina pasangan. Kemudian nanti ada ayam jantan yang lain. Jadi 3 ayam, ini pasangan jantan betina, kemudian ada 1 ayam jantan. Kumpulkan di satu tempat. Kemudian sekarang ambil babi jantan dan betina pasangan. Kemudian ada babi jantan berikutnya. Lakukan hal yang sama. Apa yang terjadi? Babi pada saat jantan dan betinanya sedang berduaan kemudian makan, lalu ada jantan yang lain yang mendekati, bahkan menggauli, itu babi yang jantan ini sibuk makan. Dia nggak peduli, dia nggak punya yang namanya cemburu, dibiarkan aja. Kalau ayam, wah nggak mungkin, Bu. Coba kalau ayam marah meskipun jantan yang lain lebih besar, oh ini harga diri nih, mati sisan itu, demi membela, ya, demi membela pasangannya. Wah itu bisa sampai berdarah-darah. Nah, lalu yang bersangkutan mengatakan orang yang biasa makan daging ayam terpengaruh dengan perilaku itu juga. Makanya yang biasa makan babi nggak punya cemburu. Rasa cemburunya melemah karena apa? Karena biasa makan babi. Jadi istrinya didekati orang lain, diajak pergi sama orang lain, ya biasa aja, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa itu gimana? Harusnya ada sesuatu itu. Harusnya ada perasaan marah, perasaan paling tidak mempertanyakan kepada istrinya, kok pergi tuh? Ya, kok mau pergi bersama laki-laki lain, apalagi kalau sampai ketahuan berduaan dan seterusnya. Bisa ngamuknya luar biasa. Kalau ngamuk seperti itu normal, wajar. Nah, tapi saya ingin ceritakan tadi bagaimana masyarakat jahiliyah yang sangat rusak. Ini nggak tanggung-tanggung, malah bawa istrinya, dengan harapan nanti keturunannya seperti, misalnya ada yang fisiknya bagus, gantengnya luar biasa, tapi meskipun agak kurang pintar, ingin anaknya nanti gantengnya kayak itu. Ternyata yang didapatkan malah nggak pinternya, udah nggak ganteng, nggak pinternya. Kan kalau dalam teori tentang genetika kan
Ya, kalau pertemuan kromosom kita nggak tahu ini dapatnya yang mana ini. Ya, inginnya pinter kayak itu tapi nggak ganteng. Tapi ternyata dapatnya nggak gantengnya, bukan pinternya. Intinya itu salah satu bentuk kehidupan masyarakat jahiliyah. Nabi SAW ketika bertemu dengan Khadijah, Khadijah itu dijuluki Thahirah. Thahirah itu artinya wanita yang suci. Thahirah itu wanita yang suci. Khadijah itu sudah 2 kali menikah dan suaminya wafat. Dan bentuk sucinya itu artinya apa? Karena Khadijah itu menjaga kehormatan dirinya di tengah masyarakat jahiliyah. Itu poinnya. Di tengah masyarakat jahiliyah. Tadi masyarakatnya yang namanya mau, bukan cuma pacaran lah, sampai hubungan aja nggak apa-apa kok. Hubungan suami istri itu nggak apa-apa. Apalagi kalau cuma pacaran kan gitu. Artinya kalau cuma pacaran kan lebih ringan daripada artinya pacaran cuma pergi duaan, minum bareng terus pulang gitu. Bukan cuma itu, lebih parah dari itu dilakukan. Khadijah wanita yang menjaga kehormatannya, maka dijuluki Thahirah. Di tengah masyarakat yang rusak bisa menjaga kehormatan itu betul-betul luar biasa. Yang kepingin menikah dengan Khadijah banyaknya luar biasa. Kenapa? Karena pertama wanita yang menjaga kehormatan. Yang kedua, kaya, sangat kaya. Tapi justru sekian banyak orang yang mencoba untuk melamar, semuanya ditolak, dan Khadijah justru bukan menerima lamaran tapi berminat, tertarik pada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah sebabnya kenapa dalam pernikahan itu boleh seorang wanita menyampaikan keinginannya kepada orang laki-laki yang dianggap baik menurutnya, kemudian disampaikan lewat cara yang bisa tetap menjaga kehormatannya. Khadijah nggak menyampaikan langsung, kan malu misalnya sampai, Mas, saya tuh mau sama jenengan gitu. Ya kan, apa ini kok tiba-tiba ngomong begini? Ya pasti menjaga kehormatannya dengan cara apa? Mengatur lewat orang lain. Nanti coba sampaikan ke sana aja. Sampaikan lewat orang. Sebelumnya apa? Sebelumnya Khadijah sudah mencari informasi dari pembantunya yang namanya Maisarah tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, ini poinnya perlu kami sampaikan. Maisarah itu laki-laki. Ya. Ya. Maisarah itu laki-laki. Yang pembantunya Khadijah yang menemani Nabi SAW melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam itu laki-laki. Semua buku, semua referensi sirah nabawiyah berbahasa Arab yang ditulis abad ke-4, jadi 1000 tahun yang lalu, mau abad ke-7, abad ke-berapa pun, semuanya menyebutkan bahwa Maisarah itu laki-laki. Ya, saya perlu sampaikan ini supaya nanti nggak membingungkan loh. Nabi SAW itu pergi berduaan itu. Kalau Maisarahnya perempuan kan berarti berduaan ya. Di perjalanan berduaan, terus kemudian bawa barang juga berduaan. Ini laki apa perempuan nih? Ini dagang bersama rombongan, dan kalau dekat terus berduaan, apalagi di tengah-tengah kerumunan orang banyak, kemudian yang ini lebih banyak berduaan, kan pasti mencurigakan. Sebenarnya ini bukan laki dengan perempuan, ini laki dengan laki. Ya, selanjutnya. Jadi Khadijah menikah dengan Nabi SAW, dan Khadijah posisinya tadi sebagai Thahirah, wanita yang suci. Dan Khadijah tahu persis calon suaminya. Waktu itu Khadijah menyampaikan, setelah cari informasi, kemudian sampaikan kepada orang yang beliau kenal, punya akses bisa menyampaikan pada keluarganya Nabi Muhammad SAW bahwa Khadijah berminat. Maka ibu sekalian, kalau punya putri, lalu kemudian putrinya kok tertarik dengan laki-laki yang dikenal kesolehannya, baik akhlaknya, ini bagian dari cara untuk mewujudkan atau menyalurkan hasrat itu dengan cara yang dibenarkan. Contohnya sudah ada pada kasusnya Khadijah.
Meskipun ini bukan satu-satunya bentuk, tetapi hal seperti ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang keliru atau salah. Nah, kalau nanti ternyata calonnya malah justru laki-laki yang nggak baik, nah ibu mengarahkan. Nah, itulah perannya orang tua. Selanjutnya, nah, Rasulullah SAW dengan Khadijah hidup berumah tangga. Ini masih hubungannya dengan tadi ta'aruf, saling mengenali. Nabi SAW punya karakter sebagaimana layaknya laki-laki, dan Khadijah juga punya karakter sebagaimana layaknya perempuan pada umumnya, pada hal-hal yang berhubungan dengan sifat umum laki-laki dan perempuan. Di antaranya, kalau ketemu masalah berat, sedang berhadapan dengan masalah yang berat, Nabi SAW cenderung untuk tidak langsung bercerita, disimpan dulu sampai kondisinya tenang baru cerita. Bedakan dengan perempuan. Ibu-ibu kalau ketemu masalah dan masalahnya besar, masalahnya berat, apa yang dilakukan? Diceritakan dan ditumpahkan semuanya. Gitu nggak, Bu? Oh, nggak semua. Ada yang nangis dulu mungkin ya. Nangis dulu baru kemudian diceritakan. Tapi umumnya wanita ketika ada masalah begitu ingin ada tempat untuk curhat, ingin menumpahkan semua yang dirasakan. Ini bebannya berat sekali, ingin ditumpahkan, diceritakan. Itulah sebabnya kenapa laki-laki yang ngerti karakter perempuan pada saat kondisi seperti itu bisa meluangkan waktu untuk mendengar dan bisa menjadi tempat untuk kalau perlu bahkan sebelum solusi, kalau perlu istrinya bercerita sampai menangis, itu menangis di pangkuan suami. Silakan ditumpahkan semuanya, silakan ceritakan apa saja, ceritakan. Nah, tapi tadi itu perempuan. Kalau laki-laki enggak. Kadang laki-laki itu ketika ada masalah dipendam dulu. Ketika pertama kali menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun dari gua kemudian pulang karena ketakutan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Zammiluni, tolong selimuti saya. Khadijah paham betul, ini laki-laki. Maka apa yang dilakukan? Biar istirahat di kamar, kemudian diselimuti. Kalau sekarang kita kasih teh hangat, kemudian biar istirahat. Dan tidak menuntut sebagaimana layaknya seorang wanita, "Bu, ya cerita," gitu. Enggak. Itu bukan tipenya laki-laki. Diminta cerita ya nggak akan cerita. Tunggu sampai tenang dulu. Ini karena baru ketakutan. Biar istirahat. Kalau perlu mau tidur nggak apa-apa, biar tenang dulu. Sudah tenang, mau tenangnya nanti setelah sore baru tenang. Diajak ngobrol, baru mulai bisa cerita. Jadi ceritanya begini. Tadi itu di Gua Hira baru diceritakan tentang datangnya malaikat Jibril. Khadijah tahu persis bagaimana suaminya, maka Khadijah nggak minta macam-macam, nggak minta mau ya cerita, masuk sama istrinya nggak mau cerita, nggak, sebentar, ini nanti. Ini yang namanya saling mengenali. Kemudian kita lanjutkan lagi, masuk ke dalam rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perabotan yang ada di rumahnya sangat sederhana dan jumlahnya sangat terbatas. Sangat sederhana, poinnya gini. Nabi Muhammad SAW itu terbiasa barang-barang yang beliau miliki untuk kepentingan pribadi, beliau menggunakan barang-barang yang sederhana dan secukupnya. Tapi kalau untuk kepentingan umat, kepentingan agama, beliau mengorbankan dalam jumlah yang sangat besar atau mungkin nilai yang sangat besar. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan agama. Misalnya, Nabi SAW kalau untuk kepentingan pribadi di rumah pakaian sekedar secukupnya dan pakaiannya biasa. Kemudian perabotan yang lain juga biasa. Tapi kalau untuk kepentingan umat, beliau keluarkan dalam jumlah yang besar dan banyak. Karena harus kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat kaya, luar biasa, sangat kaya. Ada beberapa hal yang menunjukkan beliau sangat kaya. Di antaranya, beliau kalau kurban Idul Adha, ibu-ibu kalau kurban Idul Adha biasanya berapa? Kambing? Satu. Oh ya, satu. Atau 1/7
sapi gitu ya. Itu biasanya begitu. Nabi Muhammad SAW kurbannya berapa? 100 ekor kambing. Dan kambingnya bukan kambing yang paling murah ya. Misalnya kambingnya berapa? 2,4 juta, 2,5, enggak. Tapi kambingnya yang bagus, ukurannya yang besar, sehingga dagingnya banyak. Bukan sekedar asal sah ya, kalau sah banyak yang bisa didapatkan, tapi kualitasnya memang yang bagus. Nah, ini salah satunya. Bentuk yang lain bahwa beliau ini sangat kaya. Nafkah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya itu bukan nafkah bulanan, bukan pekanan, apalagi harian, tapi apa? Tahunan. Ibu-ibu ada yang pernah menerima nafkah dari suami tahunan? Jadi begitu Januari tahun 2023 nih Bu, nafkah untuk sampai bulan Desember 2023. Ada yang terima tahunan? Atau saya turunkan lagi setengahnya, semesteran? Semester Januari sampai Juli misalnya, atau Juni, misalnya apa, mau 5 bulan, 6 bulan misalnya. Ya. Ada yang 1 semester gitu ya, terima nafkah dari suami, ini nafkah untuk 1 semester. Kalau yang agak banyak bulanan ya, Bu ya. Kebanyakan mungkin bulanan ya, karena suaminya kerja dan gajiannya bulanan. Ini tidak, sekali lagi, ini jangan dipahami ini sebagai sesuatu yang salah. Boleh orang mau memberikan nafkahnya bulanan, 2 bulanan, atau 2 pekanan, 3 pekanan, itu bebas, nggak ada aturannya. Tapi saya ingin menunjukkan kalau orang mampu memberi nafkah tahunan, berarti kan sangat kaya. Gimana bisa punya anggaran sampai tahunan? Anggaran untuk sampai tahunan nih. Kalau setahun langsung bisa diberikan nih anggaran untuk tahunan sampai akhir tahun. Lalu, dan yang perlu dicatat, Nabi SAW ketika beliau wafat kan istri yang masih beliau beri nafkah kan 9. Artinya kali 9. Bisa kebayang tahunan kali 9 kan? Berarti kayaknya luar biasa. Berarti punya anggaran yang sangat cukup. Ya maaf, ini sekarang yang memberikan tahunan saja kan hampir sangat langka, dan maaf sampai hari ini saya belum ketemu. Ya belum ketemu, makanya saya tanya tadi ibu-ibu barangkali ada gitu yang terima tahunan. Nah karena sampai saat ini saya belum pernah ketemu yang seperti itu. Sekali lagi ini boleh ya, bukan menunjukkan wajib ya. Artinya kalau yang memberikan bulanan pun tidak ada salah. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah Nabi Muhammad SAW ini orang yang sangat kaya, tetapi beliau orang yang sangat sederhana. Bisa dibayangkan tadi kekayaannya yang begitu melimpah, tapi untuk dari keperluan keluarganya semuanya dipenuhi. Sampai-sampai ada yang sempat menghitung. Ibu kalau ngitung, pernah ngitung nggak Bu? 1 bulan beras yang diperlukan di rumah berapa kilo? 1 bulan. Kalau berdua cuma 5 kilo Pak. Berapa Bu? Kalau berdua cuma 5 kilo. 5 kilo? 1 bulan? Ya. Berarti setahun? Oh hebat sekali Bu. Masya Allah. Berarti 1 tahun kali 12 ya Bu ya? 5 kali 12 berapa? 60 liter apa kilo Bu? Kilo ya. Ada yang lain yang atau gini, yang harian berapa Bu? Kalau susah ngitung bulan. Oh, ada yang 5 kilo seminggu kan dengan anak-anak ya. Berarti 1 bulan 20. 1 tahun 20 kali 12 240. Artinya pasti 240 kilo. Nabi SAW memberi gandum, karena bukan beras ya, beli gandum kepada keluarganya. Satu keluarga itu bisa nilainya itu sampai setara dengan 1,2 setengah atau 1,5 kintal. Ton ya Mas.
buat kita ton. Tapi untuk setahun apa? Itu setahun. Makanya kemudian istrinya bisa dengan leluasa juga berdonasi, berinfak. Ada yang membutuhkan kasih, ada yang membutuhkan kasih. Kenapa? Karena tadi kalau seandainya semua memberikan nafkah yang cukup, maka istri juga akan leluasa kalau mau berinfak. Kita dapati istri-istri Nabi SAW semuanya dermawan. Cuma bedanya ada yang sangat dermawan, dan model dermawannya kalau lihat Nabi SAW itu kan ada Aisyah. Aisyah itu dengan Asma, ini adik kakak, sama-sama dermawan, tapi model dermawannya beda. Yang satu modelnya dikumpulkan dulu, terus baru diberikan sekaligus. Tapi yang satu lagi enggak. Yang satu begitu ada berikan, ada lagi berikan, besok ada lagi berikan. Jadi bisa jadi modelnya harian. Dan dua-duanya sama-sama baik. Jadi silakan ibu-ibu, misalnya saya tak ngumpulkan dulu aja, karena kalau satu hari kadang-kadang saya cuma bisa mengumpulkan 15.000, 20.000, tanggunglah nanti. Kalau 20.000 kali satu bulan kan dapatnya banyak, lalu saya infakkan. Ada yang modelnya begitu, tapi ada yang enggak. Sekarang ada 20.000, ya sudah sekarang 20.000 aja hari ini. Besok 15.000, ya 15.000. Lusa berapa lagi diberikan. Nah, dua-duanya sama-sama baik. Nah, yang nggak baik adalah yang nggak dua-duanya. Ya bukan yang pertama dan bukan yang kedua. Yang paling baik yang mana, Pak? Dua-duanya sama-sama baik, nggak ada yang terbaik. Karena dua-duanya sama-sama baik. Dan dua-duanya sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena ada kondisinya begini, kalau saya ini karena penghasilannya nggak jelas, penghasilan hariannya nggak jelas, maka saya memilih pokoknya ada, salurkan. Pas nggak ada, ya nggak nyalurkan. Pas ada tapi sedikit, ya nyalurkannya sedikit. Pas ada dan banyak, nyalurkannya banyak. Sementara kalau nunggu mengumpulkan, bisa jadi lama. Dan yang kedua, ada yang lebih baik harian itu karena terkait dengan sifat dalam diri. Ada yang tabiatnya kalau begitu banyak, wah sayang-sayang juga ini, ada banyak ini. Wih, masa berinfaknya sekian juta ya? Apa kurangnya dikit ya? Nah, ini godaannya. Karena memang aslinya medit. Nah, kalau tipenya seperti itu, sering-sering latihannya hadiah. Ya, nah kembali tadi, jadi Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumahnya, perabotannya sederhana, sangat sederhana. Tetapi kalau untuk kepentingan umat, beliau menyalurkan dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya, beliau ketika untuk kepentingan umat, salah satu diantaranya adalah perlu persenjataan. Karena kalau perang, kan ini tanggung jawabnya pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, beliau harus siap juga berperang kalau seandainya diserang. Seperti misalnya perang Uhud, ada pasukan yang akan menyerang masuk ke dalam kota Madinah. Perang Ahzab, kekuatan multinasional, semua negara seperti sekarang ini kan multinasional juga, nyerang bareng-bareng Gaza yang luasnya sak kecamatan. Gaza itu bukan negara ya, bagian dari negara Palestina yang luasnya kira-kira sak kecamatan. Tapi yang datang menyerang ada Amerika, ada Inggris, ada sekian banyak negara yang terlibat. Nah, ini berarti kekuatannya luar biasa. Nah, Nabi SAW karena posisinya seperti itu, beliau juga menggunakan sebagian dananya untuk keperluan pertahanan. Di antaranya apa? Untuk memiliki pedang, beliau punya pedang-pedang yang bagus. Beliau punya pedang, dan pedangnya bukan cuma satu, kedua, tapi pedangnya berkualitas. Kenapa? Karena senjata saat itu ya pedang. Dan pedangnya nggak bisa yang biasa. Kenapa? Karena kalau pedangnya biasa, nanti kemudian di tengah pertempuran patah, kan nggak bisa digunakan. Beberapa sahabat itu kalau perang, seperti Khalid bin Walid, di salah satu peperangan bawa sampai 9 pedang. Kenapa? Karena kalau pas berperang di medan pertempuran, begitu pedangnya ternyata ketemu pedang lain yang lebih kuat dan sampai tumpul apalagi patah, harus cepat ganti. Atau kalau pedang itu sering digunakan, bisa jadi tumpul. Kan nggak ada kesempatan mundur ke belakang, ngasah dulu, terus baru maju lagi, nggak ada.
Ini ada kesempatannya di medan pertempuran, kesempatannya berperang dan berperang. Makanya pedangnya bagus-bagus. Kemudian beliau juga punya kuda. Ada yang mengatakan kudanya 5, ada yang mengatakan lebih dari itu. Dan kudanya bagus-bagus. Kudanya kuda-kuda yang digunakan untuk perang. Ada yang namanya sakep, ada yang namanya macam-macam namanya. Tapi yang jelas kuda-kuda bagus. Kalau kuda yang digunakan untuk berperang seperti itu, mahalnya luar biasa. Beda dengan kalau kuda yang untuk delman gitu ya, di Malioboro itu murah. Tapi kalau kudanya untuk berlari kencang, untuk berlari dengan sangat cepat, itu pasti mahal. Jadi untuk pacuan kuda itu nggak ada, kudanya harganya 100 juta, nggak ada. Kalau kuda yang bagus ya, apalagi punya turunan dari induk yang bagus ya, yang kalau di tanah air kita yang di atas 600-an lah ya. Di atas 600, 700, nah itu yang bagus-bagus. Nah, itu yang dilakukan Nabi SAW. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi beliau sederhana, tapi kalau untuk kepentingan umat beliau biasa habis-habisan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga tadi kita sampaikan orang yang kaya, dan kekayaan beliau didapatkan dari beberapa sumber. Ya, di antaranya adalah usaha yang beliau miliki. Kenapa? Karena beliau sejak usia 12 tahun, ya, usia 12 tahun beliau sudah punya kemampuan. Selain kemampuan pertama adalah menggembala, beliau usia 12 tahun itu sudah bisa menggembala kambing sendirian, dan kambing yang digembala bukan cuma 10-20. Di zaman itu kalau masyarakat menggembala kambing itu bisa 50 sampai 100 cuma sendirian, padahal masih kecil. Tapi kemampuannya sudah sangat terampil. Selain menggembala, beliau juga berdagang. Nah, kalau orang berdagang itu biasanya juga cermat melihat peluang. Kan begini, kalau sekarang di ruangan ini, kalau pengusaha masuk ruangan ini kan tinggal lihat kira-kira peluang bisnisnya apa ini. Itu langsung dengan sangat cepat dan jeli. Tapi jangan tanya sama Ustadz ya. Kalau Ustadz nggak bisa itu, begitu lihat ini apa bisnisnya. Di ruangan itu Apa kerudung Bu? Jilbab misalnya. Ada yang menangkap peluang itu. Terus ada yang lihat, oh ini snacknya juga bisa ya. Menangkap peluang-peluang itu namanya pebisnis. Nah, Nabi SAW pengalaman bisnisnya bisa dibayangkan. Dari usia 12-an tahun sudah berbisnis, dan bisnisnya nggak tanggung-tanggung. Berangkat dari Mekah pergi ke negeri Syam. Syam itu jaraknya itu lebih dari 1000 km dari kota Mekah. Padahal anak usia 12 tahun masih belia. Berangkat ke sana untuk apa? Untuk berdagang. Dan ketika berdagang terbukti, Maisarah yang cerita, terbukti untungnya luar biasa. Karena apa? Karena beliau terkenal orang yang jujur. Selain jujur juga beliau ketika menyodorkan barang itu, kalau orang yang tidak cermat dengan bisnis, kadang-kadang barang itu dibiarkan begitu saja sampai akhirnya kadang rusak. Kadang juga perlu dipertimbangkan kemasan, kadang cara penyajikannya, tapi Nabi SAW tidak pernah berbohong. Nah, sampai akhirnya kemudian orang percaya. Dan kalau kita ketemu dengan pedagang yang sudah terkenal jujur, kan kita nggak pernah mikir macam-macam untuk sebuah produk, karena apa? Dasarnya percaya. Akhirnya punya pelanggan yang banyak. Nah, pengalaman bisnis yang baru usia sejak 12 tahun, kemudian sampai usia 25 tahun berdagang bersama Maisarah. Pulang itu kemudian Maisarah cerita pada majikannya, Khadijah. Ternyata memang orangnya luar biasa. Lalu diceritakan. Nah, Khadijah tambah senang, sampai tertarik. Akhirnya kemudian menyampaikan keinginannya untuk menjadi pendamping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke rumahnya. Kemudian ketika masuk ke dalam rumahnya, juga kita dapati kegiatan harian. Nah, apa saja kegiatan hariannya? Karena sebagian kegiatan harian itu dilakukan di rumah dan di luar rumah.
Kegiatan harian yang dilakukan di rumah itu dimulai dari sejak sebelum subuh. Beliau sudah biasa bangun, dan bahkan istrinya sampai pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda ini sholat sampai kaki Anda ini bengkak?" Sholat yang sampai kaki itu bengkak itu nggak mungkin seperti sholat tarawih kita. Ibu, kalau tarawih berapa lama? Ya, biasanya di masjid-masjid yang ibu ikuti berapa lama itu? Berapa lama itu? Sampai 1 jam? Nggak nyampe ya? 40 menit itu sudah termasuk isya, termasuk kultumnya juga, dan sudah selesai semua itu ya, sampai bubar ya. Berarti kan sholatnya nggak sampai 40 menit ya? Ya. Nah, itu belum termasuk nanti kadang-kadang kalau yang kultumnya 10 menit, ada yang 15 menit kan berarti sholatnya singkat ya. Nah, kita sudah pengalaman sholat yang panjangnya seperti itu 40 menit, kalau perlu 1 jam itu sudah pasti kaki nggak bengkak ya kan Bu ya. Kita nggak bicara yang asam urat, yang punya penyakit-penyakit. Yang sehat, yang normal 40 menit itu sudah pasti, 1 jam itu sudah pasti nggak bengkak. Berarti sholatnya Nabi SAW bukan 1 jam. Berapa lama? Nah, ada beberapa riwayat yang memang isinya beragam. Ada yang jelas menunjukkan bahwa beliau sholat yang lama sampai kakinya bengkak, yang itu kira-kira bisa di atas 2 jam. Bisa di atas 2 jam sampai 2,5 jam. Nah, kalau sekarang kita coba bayangkan, beliau sholat sampai kakinya bengkak, berarti sholatnya lama. Biar gampang hitungnya 2 jam lah, 2 jam sebelum subuh. Kemudian tiba waktu sholat subuh, dan sholat subuh ke masjid. Setelah subuh apa? Tinggal di masjid terus zikir ya. Ini kalau yang sebelum subuh ada qobliyahnya, tapi kalau setelah sholat subuh tinggal di masjid berzikir sampai terbit matahari. Nah, sampai di situ dulu, nggak usah terus sampai malamnya, sampai di situ dulu. Kira-kira kalau ibu-ibu sholat malam yang panjang tadi, itu ba'da subuhnya ngantuk apa enggak? Itu ngantuknya luar biasa, bukan cuma ngantuk ya kan? Jangankan yang 2 jam, sekarang kita turunkan lagi. Seadanya ibu sholat malam sebelum subuh 1 jam, kira-kira ba'da subuh agak ngantuk atau enggak ngantuk sama sekali? Atau Nabi Muhammad SAW dengan sholat yang begitu panjang, lalu sholat subuh, ngimami, setelah itu zikir di masjid sampai terbit matahari, tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau terkantuk-kantuk ketika zikir. Padahal sholatnya sudah panjang. Beliau sampai dengan terbit matahari. Artinya itu kegiatan harian. Setelah itu dilanjutkan dengan nanti kalau mau sholat sunnah ya berarti nanti tunggu sekitar 15 menit, setelah itu baru sholat sunnah. Apa yang dilakukan setelah itu? Beliau pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya, masuk ke dalam rumahnya lagi. Apa yang beliau lakukan? Salah satu yang beliau lakukan adalah membantu pekerjaan istrinya. Ini jujur Bu, kalau ya nanti bisa tanya pada suaminya. Kalau dengan sholat seperti tadi, kemudian dikir di masjid sampai terbit matahari, pulang tidur Bu, ngantuknya luar biasa. Ini kita belum bicara kegiatan berikutnya ya. Ini baru, bayangkan, baru cuma sampai terbit matahari ya, kira-kira tambah 15 menit atau tambah setengah jam, kemudian sholat atau kurang, kan kira-kira baru jam 5:30 gitu ya. Kalau sekarang ini kira-kira baru 5:30. Ya tambah lah kalau perlu jam 6 gitu lah, jam 6 gitu ya. Itu kan belum apa-apa ya, baru jam 6 sudah ngantuknya luar biasa. Sementara Nabi Muhammad SAW enggak ada ceritanya beliau tidur. Ada riwayatnya beliau tidur ba'da subuh? Enggak ada. Ada riwayatnya beliau tidur ba'da terbit matahari? Dan nyarinya susah, pegelnya luar biasa. Karena apa? Karena enggak ada yang menceritakan itu. Kalau beraktivitasnya banyak, kita bisa dengan sangat mudah menceritakan. Salah satu yang diceritakan adalah beliau di rumah membantu pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya.
Dan beliau mengerjakan, nah ini poin berikutnya juga, beliau mengerjakan pekerjaan yang berhubungan kepentingan pribadinya. Misalnya, bajunya sobek, ada bagian yang sobek, apa yang dilakukan? Jahit sendiri. Ibu biasanya jahitkan baju suami. Di situ ada dua hal. Pertama, menjahit sendiri, dan yang kedua, keterampilan menjahit. Kenapa? Karena aslinya kalau kita lihat dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau punya keterampilan mengerjakan sekian banyak pekerjaan itu beliau kerjakan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Sekarang ini ketika kita semakin lemah, semuanya perlu bantuan orang lain. Jahit nggak bisa, bawa ke tempat jahit. Nyuci nggak bisa, laundry. Masak nggak bisa, catering. Apalagi nggak bisa. Iya, GoFood ya. Terus kemudian anak nggak bisa dirawat, nitipkan anak. Terus bisa apa ya? Kok nggak bisa semua? Ini pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan sendiri. Termasuk apa? Termasuk yang berhubungan dengan perawatan rambut. Nabi Muhammad SAW itu juga bisa motong rambut. Ya, bisa motong rambut. Demikian pula juga istrinya. Termasuk perawatan rambut. Aisyah itu bisa merawat rambut suaminya, keramas gitu ya, ngeramasi suaminya. Itu standarnya seperti salon. Ibu bisa kayak seperti salon ya. Jadi kira-kira beginilah, kalau suaminya mau dikeramasi, udah mas duduk aja gitu, duduk begini. Terus nanti seperti di salon dulu itu, cuma senderan begini, terus nanti dikeramasi, terus setelah itu dipotong rambutnya, setelah itu keramasi lagi sampai bersih, udah selesai. Dan bajunya nggak basah-basah. Itu juga termasuk keterampilan yang dimiliki. Kadang ada keterampilan itu yang diajarkan suami kepada istri, termasuk juga keterampilan memasak. Nabi Muhammad SAW juga bisa masak. Jadi banyak pekerjaan yang bisa beliau kerjakan sehari-hari. Waktunya bersama umat lebih banyak daripada waktunya bersama istrinya dan dirinya sendiri. Jadi kalau 24 jam, waktu bersama umatnya lebih banyak. Kenapa? Karena yang diurusi banyak, ngurusi umat. Apa yang beliau lakukan? Kadang-kadang beliau jalan, lihat kondisi masyarakatnya, dan kalau beliau belusuan itu tenanan belusuan, bukan pencitraan ya. Artinya beliau tanya kepada masyarakatnya, ada yang sedang sakit dijenguk, ada yang sedang, bahkan bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu turun kemudian sampai di rumahnya, kan ketakutan. Nah, Khadijah menenangkan dengan mengatakan begini, nggak usah khawatir, Anda ini orang yang biasa berbuat baik pada orang lain. Anda biasa menolong orang yang terlilit hutang. Kemudian ada satu redaksi yang kalimatnya begini, watahmilul kalla, dan Anda juga ikut memikul beban yang dirasakan oleh orang lain. Memikul beban itu, kalau gini, seandainya ada orang sambat, ada orang konsultasi, ada orang curhat, lalu cerita, tuh bu, saya itu begini, lalu cerita macam-macam. Kan ada, kalau orang yang nggak punya keterampilan memikul beban, oh gitu ya, ya cuma begitu aja. Meskipun cerita sudah lumayan meringankan beban, tapi enggak, ini kalau itu bebannya memang harus dipikul bareng, gimana caranya? Nabi Muhammad SAW juga kadang memberikan solusi, kadang memberikan bantuan dalam bentuk, kalau itu perlu uang, dibantu dengan uang. Kalau perlu dibantu dengan menyelesaikan masalah tersebut, dibicarakan dengan orang lain, beliau selesaikan. Kalau perlu dilakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan tertentu, beliau juga akan mengarahkan. Akhirnya apa? Semua sahabat tuh merasa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mencintai saya, karena saya itu dapat perhatian khusus dari beliau. Yang merasa begini banyak, dan ternyata suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, siapa orang yang paling kau cintai?
Ketika ditanya begitu, sahabat ini merasa saya. Dia udah siap-siap dan sengaja tanya itu di depan forum. Harapannya yang disebut saya. Ternyata Nabi SAW menyebut nama lain dan itu di luar dugaan. Dengan jujur Nabi SAW menyatakan orang yang paling saya cintai adalah istri saya, Aisyah. Oh enggak, maksudnya dari kalangan laki-laki. Abuha, bapaknya Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Kemudian Utsman. Setelah itu saya nggak tanya lagi. Kata orang ini, saya nggak tanya lagi. So jangan-jangan nanti saya tanya nggak nyampe-nyampe nama saya. Dan beliau jujur, beliau menyebutkan bahwa orang yang paling beliau cintai orang-orang ini. Tapi bayangkan ada sahabat yang merasa sangat diperhatikan. Karena apa? Karena saking seringnya, saking dekatnya, sampai masalah saya itu juga dibantu. Dan yang merasa begitu banyaknya luar biasa. Jadi pas ngobrol-ngobrol, oh iya saya juga. Ternyata banyak yang merasakan hal yang sama. Nah, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW begitu dekat dengan para sahabatnya. Nah, sebentar sampai di sini dulu. Ini mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran bagaimana kehidupan Nabi SAW dan beliau berada di kediamannya dengan beberapa kegiatan yang meskipun mungkin baru terhitung sedikit atau sebagian. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Selanjutnya, ya Pak, ini ada pertanyaan. Ini dalam sholat, bagaimana hukumnya kalau habis baca Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian berdoa minta kepada Allah, dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Apakah hal ini dibolehkan? Ya. Begini. Kalau kita mendapati riwayat bahwa Nabi SAW pernah sholat yang seperti ini, ketika ketemu membaca ayat dalam Al-Quran, yang dipahami oleh sebagian ulama yang dimaksud di situ ada ayat yang berhubungan dengan surat yang dibaca. Ya, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah ada surat, misalnya bacaan suratnya ambil bacaan surat di Ali Imran misalnya, kemudian ketemu ayat atau di surat Al-Baqarah misalnya, nggak usah jauh-jauh, ketemu ayatnya isinya doa, lalu beliau berdoa. Ayatnya isi neraka, lalu beliau berlindung kepada Allah dari azab neraka. Itu dilakukan, yang seperti ini dilakukan pada surat yang dibaca, kemudian itu bacaannya dilakukan setelah ayat itu dibacakan, baru kemudian berdoa, dan bukan dilakukan di sholat fardu, bukan dilakukan di sholat fardu, tapi di sholat malam. Ya, sholat malam. Makanya sholat malamnya panjang sekali. Sholatnya panjang sekali karena apa? Karena tadi bacaannya sudah bacanya agak panjang, tenang, tartil, dan kalau ketemu ayat yang isinya azab, berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Kalau ayatnya berisi surga, memohon kepada Allah supaya bisa masuk surga. Nah, ini yang dipanjatkan. Nah, kalau di sholat yang biasa kita lakukan, apalagi sholat wajib, ini umumnya tidak memungkinkan. So kalau kita mau berdoa begitu, imamnya sudah sampai rukuk, ya. Termasuk kalau seandainya saya menjadi imam, saya juga nggak bisa, karena nanti jamaah merasakan kok panjang sekali, nggak nyampe-nyampe, nggak selesai-selesai. Sementara tuntunannya jadi imam itu adalah memperhatikan kondisi jamaah. Imam itu yang paling baik adalah yang memperhatikan kondisi jamaah. Kalau jamaahnya kondisinya sedang letih, sedang capek, berat, maka bacaannya jangan berat-berat, jangan panjang-panjang. Mu'adz bin Jabal pernah ditegur karena bacaan surat yang dibaca panjang. Misalnya yang pernah ngimami Isya yang dibaca Al-Baqarah. Wah, itu kan lumayan. Seperempat Al-Baqarah aja panjangnya, minta ampun ya. Apalagi satu surat ya. Kan seperempat Al-Baqarah aja kalau kita baca kan panjang sekali gitu. Maksudnya kita bicara untuk di masyarakat ya, bukan di zaman Nabi SAW. Artinya kita sudah bisa membayangkan seperti apa, dan bacaannya bukan bacaan cepat. Kalau ibu-ibu pernah sholat tarawih yang 1 juz, itu kan bacanya agak cepat kan. Bahkan
Saya ketika mengusulkan ke salah satu masjid untuk program 1 malam 1 juz pada malam-malam tertentu, beliau nyampaikan tolong dibantu carikan imam, tapi syaratnya 2. Syaratnya 2, kalau syarat hafal Quran ya udah pasti lah. Syarat nggak saya sebutkan itu. Jadi 2 itu selain hafal Quran. Yang pertama, bacaannya indah, bacaannya enak didengarkan, dan yang kedua bisa cepat. Itu minta takmirnya minta begitu, bacanya cepat. Sebab ada yang bagus tapi bacanya pelan, nah itu bisa jadi menyiksa jamaah katanya. Jamaahnya nggak bisa menikmati. Nah, maka kalau jadi imam perlu mempertimbangkan kondisi jamaah. Ada jamaah yang kondisinya ada yang sudah sepuh, bahkan ada yang S3 ya, sudah sangat sepuh. Ya, ini ada yang sudah sangat sepuh, berarti harus dipertimbangkan, nggak bisa lama-lama. Rukuk nggak bisa lama-lama, sujud nggak bisa lama-lama. Karena ada yang sujud lama-lama pusing itu. Ya. Itu berlaku untuk sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Dalam artian kita tidak boleh berdoa yang itu baik sholat di rumah sendiri maupun di masjid. Oh ya, beda. Nah, bedakan. Kalau sholat sendiri kita bisa leluasa. Kalau sholat sendiri kita bisa leluasa. Kita bisa bebas. Pertama, kecepatan bacaannya kita bisa bebas. Bisa baca Al-Fatihah itu kan bacanya ada yang tenang. Saya memilih yang lebih tenang karena bebas, saya nggak terikat dengan siapapun. Yang kedua, jadi kalau misalnya nanti mau berdoa juga bisa leluasa. Kalau sendirian bebas. Nah, yang perlu dipertimbangkan kalau berjamaah. Karena riwayat yang ada dalam hadis itu kan Nabi SAW berjamaah. Tapi itu dilakukan pada sholatnya bukan sholat subuh, bukan sholat duhur, bukan sholat asar, tapi pada sholat malam. Jika kalau sholat sendirian nggak ada masalah. Termasuk sholat yang mau dibaca. Sholat yang mau dibaca pun mau bacaan yang sepanjang-panjangnya bisa. Saya dengar ada mahasiswi di Bandung itu sholat duhur selesainya jam 1. Sholat sendirian. Sholat sendirian di kamar kos-kosannya karena hafalannya banyak. Jadi sholat duhurnya itu selesainya jam 1. Jadi mulai dari di masjid adzan, kemudian sholat sunat, qomat, kemudian sholat di kamarnya, dan karena sholatnya sendirian, bacaannya bebas, yang dibaca panjang sampai jam 1 itu baru selesai. Nah, itu bebas. Kalau sendirian bisa leluasa, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Begitu. Allah. Ya. Oh, ya. Ya, bersiwak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW meliputi apa saja. Siwaknya apa boleh dicuci setelah dipakai? Ya, begini cara penggunaan siwak. Kalau menggunakan kayu siwak yang kita kenal, itu kayu siwak itu bisa kalau pertama kali beli kayu siwaknya, kalau mau digunakan, mau dibersihkan dulu boleh. Dibersihkannya boleh, di ujungnya disiramkan air boleh. Kemudian setelah itu di bagian ujungnya digigit sampai akhirnya lembut. Yang digigit itu panjangnya kira-kira sepanjang kuku, sedikit aja, jangan banyak-banyak, hanya coba bagian depan supaya nanti ya ada seratnya, supaya nanti bisa berfungsi seperti sikat yang di ujungnya. Jangan banyak-banyak, jadi sedikit aja. Nah, itu bisa digunakan, dan setelah digunakan kan bisa jadi mungkin ada kotoran yang nempel di siwak itu. Nah, itu bisa ya dibersihkan, bisa dicuci. Setelah digunakan bisa dicuci. Itu penggunaannya kalau untuk membersihkan. Tapi yang kedua, siwak itu ada yang digunakan tidak untuk membersihkan, tapi dalam rangka untuk melakukan ibadah. Nabi SAW pernah bersabda, laulaan asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya saya tidak akan memberatkan umat, saya akan perintahkan umat ini bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi sudah sikat gigi di kamar mandi, pas mau sholat apa? Bersiwak lagi. Bersiwak di situ bukan untuk bersih-bersih, tapi bersiwak untuk mengamalkan hadis tersebut. Sehingga itu masuk dalam jenis yang kedua. Maka kalau tidak bisa dipahami, kadang-kadang orang kaget deh. Ini udah di dalam soft, udah mau sholat malah keluarkan siwak. Apa enggak kotor? Nah, ini salah paham. Nah, yang begini biasanya tadi bersiwak yang sebelumnya itu untuk bersih-bersih.
bersih-bersih sudah bersih, tapi pas begitu qomat bersiwak lagi, itu mengamalkan hadis bersiwak sebelum sholat. Nah, itu yang kalau jenis yang kedua ini bisa jadi bukan untuk membersihkan. Nah, kalau yang seperti itu nggak perlu dibersihkan lagi, nggak apa-apa. Dan bekas siwaknya tadi, kalau yang kondisinya tadi sebelum sholat, lalu kemudian kita letakkan di kantong, ini tidak mengapa karena memang ini tidak kotor. Dan kalaupun seandainya ada bekas makanan yang nempel kemudian lepas dan ikut bersama kayu siwaknya, ini tidak masuk kategori najis dan itu bukan kotoran. Jadi begitu. Ya. Di penghujung kajian kita ini kita akan berdoa, termasuk doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka bil kuffari mulhid. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa man hawlahum ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma kun mu'inan lahum wa la takun 'alaihim. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala a'da'ika a'da'iddin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin was-sahayinatil mu'tadin wa man awanahum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.